Sosok hitam dalam kegelapan. Penampakan hantu seringkali tidak terlihat seperti kita melihat manusia. Banyak wujud penampakan yang lain seperti asap, orbs, bayangan putih, atau sosok hitam, dan banyak wujud yang lain. Kali ini, seorang explorer hantu dari Turki bernama Ali Aslan dengan kanal bernama Paranormal Me mengeksplorasi sebuah barak pekerja di sebuah situs tambang. Tidak jelas apakah tempat itu masih digunakan atau sudah ditinggalkan. Kalau dilihat dari situasinya, tempat itu masih aktif digunakan, atau setidaknya masih dikunjungi oleh manusia. Dia menjalankan eksplorasinya seorang diri, dan kebetulan saat itu turunlah hujan dan angin berhembus cukup kencang. Dalam videonya, dia menangkap banyak sekali EVP atau suara pelan yang harus didengarkan dengan bantuan alat. Namun, pada awal penelusurannya, di ruangan pertama yang dia telusuri, ada suara keras yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara gemuruh seperti sesuatu yang digelindingkan, atau suara lemari yang digebrak-gebrak terdengar entah dari mana. Ali memeriksa keluar, namun dia tidak menemukan apa-apa. Mungkin suara itu berasal dari ruangan sebelah atau dari atap. Karena angin yang berhembus cukup kencang, kita bisa saja beranggapan bahwa itu bukanlah suara yang dihasilkan oleh sesuatu yang gaib, namun benda yang terkena tiupan angin. Setelah Ali masuk lagi dan mengelap kameranya karena basah, dia dikejutkan oleh sesuatu. Ekranı silmek zorundayım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Satu-satunya pintu keluarnya dibanting oleh sesuatu yang tidak tampak. Kalau kita berpikir ini disebabkan oleh angin yang kencang, bisa saja. Namun, apakah angin kencang pun bisa mengunci pintu? Sepertinya tidak. Suara terkunci dapat kita dengarkan sesaat setelah pintu itu menutup. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kejadian ini sangat mudah dibuat tipuannya, karena banyak sekali sudut yang tertutup, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ali yang terkunci di dalam mencari cara untuk bisa keluar dari tempat itu, dan dia beruntung menemukan jendela yang cukup besar dan bisa dia lalui. Setelah dia berhasil keluar dari ruangan itu, dia masuk ke ruangan yang sebelahnya. Ruangan ini lebih berisi dibanding sebelumnya. Sepertinya masih ditinggali oleh seseorang. Baru saja dia masuk ruangan itu, terjadilah sesuatu.
Sebuah tongkat jatuh di ruangan seberang. Namun Ali sepertinya tidak tertarik untuk memeriksanya. Kalian curiga? Sama. Bisa jadi memang ada seseorang di sana yang sengaja membuat tongkat itu jatuh, seolah dijatuhkan oleh hantu. Setelah kejadian itu, Ali dikejutkan oleh hal lainnya. Ketika Ali berjalan menuju ruangan tempat tongkat tadi jatuh, dia dikagetkan oleh sesuatu di belakangnya. Atarak bu evdeki insanları kaçırdınız. Nereye gideceğimi şaşırdım arkadaşlar. Allah. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Rüzgar mı yaptı? Mungkin ini memang ulah angin kencang yang bermain dengan pintu. Ali cukup terkejut dengan kejadian itu dan dia memeriksanya. Nereye gideceğimi şaşırdım arkadaşlar. Allah. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Rüzgar mı yaptı? Tidak jelas apa yang membuat suara mengejutkan tadi. Setelah itu, lagi-lagi Ali dikejutkan oleh pintu yang lainnya. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Sebuah pintu menuju ruangan tempat tongkat misterius tadi terbanting dengan sangat kencang. Dan pasti beberapa dari kalian juga kaget. Dari sekian banyak kejadian yang dia alami, memang cukup mencurigakan karena sangat mudah membuat tipuan, seolah itu dilakukan oleh kekuatan gaib. Namun, bagaimana dengan yang ini? Sebelum Ali masuk ke ruang kedua, dia sempat keluar untuk melihat situasi dan dia merekam sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Nasıl bir şimşek çaktı arkadaşlar? Dışarı çıktığımda. Kalian melihatnya. Saat petir menyambar, terlihat sesosok hitam dalam kegelapan di ujung bangunan itu. Dan setelah petir itu hilang, sosok itu pun tidak terlihat lagi. Berhubung di sana cukup gelap dan jauh, maka sulit bagi kita melihat sosok itu tanpa bantuan cahaya. Sebenarnya bagian ini pun bisa saja dibuat tipuannya dengan memanfaatkan kegelapan dan jubah yang gelap pula. Itu tadi sosok hitam dalam kegelapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua itu nyata ataukah hanya hoax belaka? Kalian yang menentukan. Sampai jumpa di video berikutnya.